Zalik, bagaimana aturan yang demikian itu bisa terjadi? Fa'ajabu, maka saya jawab, bi anna hadzal rajul kazibun, karena laki-laki yang jadi imam ini adalah pendusta. Fajirun jahilun, ditambah lagi dia pendosa, pendusta, jahil lagi, ya, bodoh. Iya, diulang sholat zuhurnya, boleh ya, karena imamnya fasik maksudnya. Imamnya fasik. Makruh sholat kita tidak dapat pahalanya, ya. Yang sunat ngulang sebagai sholat zuhur, sebagai langkah ihtiyat, ya. Ihtiyat itu tidak batal yang pertama, cuma langkah antisipasi saja, ya. Kalau mengulang berarti yang pertama batal. Bukan kita ngulang ini, namanya ihtiyaton, sebagai tasbih penguat saja. Sama dengan nikah, kalau nikahnya diulang berarti yang pertama batal, ya. Kalau dikatakan nikah tasbih berarti penguat, berarti yang pertama tetap sah, yang kedua juga sah sebagai penguat, ya. Fa'in ya'taqada bis-syafi'iyyati annahum yujibuna sitta salawatin di asli syar'i kufrun. Jika dalam mazhab Syafi'i meyakini bahwasanya mereka wajib sholat 6 sembahyang, ya, sebagai dasar agama, kufrun, ya, tidak boleh, ya, haram. Tetap sholat itu 5, bukan 6. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat, tidak boleh itu, ya. Tetap 5 di hari Jumat, tapi ya, tetap zuhur itu sudah gugur, diganti oleh apa? Diganti oleh Jumat, ya. Kalau mengatakan 6 bisa kafir kita. Kami, ya. Wa ajra alaihi ahkamul murtaddin, berlakulah atasnya hukum murtad, ya, karena kafir. Barang siapa meyakini sholat 5 waktu itu 6 ditambah dengan Jumat, bisa kafir kita, dihukum kita murtad, ya. Tetap 5, ya. Jumat itu dihitung menjadi kelima pada hari Jumat sebagai pengganti zuhur, bukan tambahan zuhur. Paham, ya? Wa illa, kalau tidak kafir, istahabbat ta'zir al-laik, maka berhak dia untuk diberi peringatan, hukuman, ya, hukuman yang pantas bihalihi, ya, dengan keadaannya ar-rida lahu, dijauhkan, ya, diasingkan. Wali amsalihi, atau seumpamanya, anirtikabi, ya, dari dosa besar yang dilakukan. Mislu qabihi af'alihi, seperti jeleknya perbuatannya. Wa nahnu la naqulu biwujubi sittati salatin bi asli syar'i. Kami tidak pernah mengatakan akan wajibnya 6 sholat secara asal agama, tidak, ya. Wa innama tajibu sholatuz zuhri,
hanya saja wajib salat zuhur idza lam na'lam, apabila kami tidak pernah tahu, taqaddama jum'atun sahihatun, ya, terdahulunya salat Jumat yang sah yang mana, ya. Nah, kami bingung yang mana duluan, yang mana belakangan, kami tidak tahu. Maka kami tambal pakai salat zuhur. Jadi maksudnya, ya. Itu syartu alla tata'addada fil biladi. Ketika syaratnya tidak boleh berbilang-bilang dalam satu kampung 2 Jumat, ya. Illa bihasabil hajah, melainkan sesuai dengan kebutuhan. Fa iza alima anna hunaka ta'addadan, apabila diketahui dalam kampung itu berbilang-bilang fauqal hajah, lebih dari kebutuhan, wajahilas sabik, tidak diketahui siapa yang duluan, wajabat alaihimuz zuhra, ya, wajabat alaihimuz zuhur, wajib atasnya mengulang salat zuhur. Wa kanu ka'annahum lam yusallu jum'atan, seolah-olah semua mereka tidak dihitung salat Jumat, makanya wajib mengulang. Jelas, ya? Wa ma taqada ahadul a'immati illa ma qattahu Allah taala, ya. Tidak ada satu imam pun yang mengesahkan melainkan Allah murkai kepadanya, ya. Tidak ada. Ridwanullahi alaihim ajmain, semoga Allah meridai mereka semua. Yaqulu Ibnul Musannif Najmuddin, berkata anak pengarang kitab ini bernama Imam Najmuddin. Ini kan Syekh Al-Bakri yang ngarang ini, ya. Hijanya bernama Najmuddin Aballahu anhu, semoga Allah memaafkan beliau. Wali syekhina Al-Azami radhiyallahu anhu maqala qimu fi hadhihi masalah. Bagi guru kita Al-Azami, semoga Allah ridha beliau, mengatakan kedudukan dalam masalah ini, rudda bi ala man sanna'a ala Syafi'iyah, ditolak, ya, atas orang yang menuduh mazhab Syafi'i seperti itu, ya, ditolak. Wasanaj'alahu fi akhir hadzal fasli, kami akan kembali jelaskan di akhir pasal ini nanti. Yustafada bihi insyaallah taala, karena pentingnya masalah ini untuk dikaji, ya, agar tidak terjadi tuduhan yang berat kayak tadi, ya. Dituduh mazhab Syafi'i keluar dari Islam, itu dianggap kita yakin salat itu 6, ya, karena mazhab Syafi'i yang ihtiyat itu, ihtiyat, karena siapa yang duluan tidak tahu dia, kan. Karena masjidnya juga tidak dibutuhkan banyak, tiba-tiba dia sholat zuhur lagi. Yang jadi masalah perempuan ngulang zuhur itu yang salah. Kalau sholat Jumat berarti gratis zuhur. Alasan orang nyuruh dia ngulang, Anda kan tidak wajib Jumat, kenapa Jumat? Kalau berjumat ulang zuhur, salah itu. Tetap tidak perlu dia ngulang, sekalipun hukum dia Jumatan sunat, tapi ketika dia lakukan gugur juga kewajiban. Dari mana logikanya? Orang yang berhutang wajib bayar tidak? Wajib bayar. Tapi temponya 1 bulan baru wajib. Ternyata baru seminggu dilunasi hutangnya. Sunat apa wajib 1 minggu itu? Hah? Sunat apa wajib dia lunasi hutang 1 minggu itu? Sunat. Gugur hutangnya tuh masih hutang. Nah, gitu logikanya. Ngerti maksudnya nih? Ya. Wanita itu sunat tapi kalau dilakukan gugur ke kewajiban. Hukum mengerjakannya saja yang sunat. Bebas kan, gawe bau, ndek bau. Tapi kalau dikerjakan gugur kewajiban. Ngerti maksudnya? Ya, itu juga orang bayar hutang. Dia tempo setahun, tiba-tiba 1 bulan dibayar, itu sunat.
tapi gugur juga apanya? Hutang. Udah gugur ya. Itu maksudnya ke? Ini kalau dengan ya. Balik ulan budi nagih malik. Ya. Kembali Pak, nagih hutang dari selain itu. Kan wah minggu Rubin. Kan sebulan tempo ndak ini aja gratis ini. Jangan dari mana ke bodoh sekali. Ya. Jatuh temponya baru 1 bulan. Melunasi itu kan bagus sunnah. Ya. As-sadisu, syarat sah Jumat yang ke-6, taqaddama khutbatai ala salatiha, wajib didahului oleh 2 khutbah atas salatnya. Duluan khutbah daripada salatnya, ya. Jangan salat dulu baru khutbah, namanya hari raya itu. Hari raya. Nah, dikata kebetulan hari raya jatuh hari Jumat, boleh khutbah hari raya itu menjadi khutbah Jumat. Tinggal kita sholat Jumat saja, ya. Tapi kalau khutbahnya waktu zuhur, khutbahnya masih jam baru, jangan bisa. Hah? Nanti maksudnya, ya. Kalau khutbahnya sudah masuk zuhur, diniatkan langsung sebagai khutbah hari raya boleh. Berarti khutbahnya di tengah ya. Sholat Idul Adha di depan, khutbah di tengah, langsung sholat hari raya. Silahkan. Tidak ada masalah, ya. Andai kata pagi, khutbahnya terus tapi panjang, terus sampai masuk zuhur. Itu masuk zuhur, ulangi lagi rukun-rukunnya itu, ya. Ulangi rukun khutbahnya ulang supaya sah Jumat. Ya. Ulangi lagi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala Wazakir fa zikra tanfa'ul mu'minin. Selesai ya, lanjutkan isinya lagi itu. Lanjutkan lagi isinya tentang hari raya, ada masalah. Ya. Paling bagus ya bagaimana kedudukan Jumat di hari hari raya. Apakah gugur dengan hari rayanya atau wajibkah tetap Jumat itu sekalipun hari raya? Silakan dibahas itu, ya. Kalau pagi murnilah hari raya, kan? Kira-kira gitu. Paham ke? Wa syurutuhuma 'asyaratun. Syarat 2 khutbah itu 10. Tidak main-main ini. Syarat khutbah itu 20. Wuqu'uha fi waqti zuhri. Jatuhnya kedua khutbah itu harus di waktu zuhur. Jangan sampai satu rukunnya saja belum zuhur dah sah. Masih terahim. Apa ungkatnya si terakhir terahim ini? Nah, apa ungkat terakhir? Sui bodoh. Terahim nono. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah sallallahu alaihi wa ala alika wa ashabika. Di situ dia bilang alhamdulillah. Ini sah ini. Kena belum masuk zuhur, ya. Belum masuk. Sebenarnya standarnya bukan azan, waktu. Nah, orang azan sudah masuk waktu. Ya. Waktu yang jadi standarnya. Karena bisa jadi yang ngebang juga telat. Yang kepuasa standarnya dengan ngebang. Berbuka ya juluk sudah ngebang, kan telat kita. Hah?
gambang ini. Bumi lu buka jeluk ngono. Buka jeluk. Dengan standaran ngebang wajib doang kan? Ngebang wajib belek doang. Ternyata ngenem ya jeluk ya kan? Ngenemnya buka jeluk ngenem kan telat itu. Kita berdoa doang wah. Ya. Telat. Udah kanggo aja kanggo, enggak masalah ya. Sama dengan berbuka itu. Berbuka dulu baru doa ya. Yang paten ya. Berbuka dulu baru doa. Jangan doa dulu. Kalau kita berdoa dulu telat kita. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna kena kebuka pintu langit itu belo-belo doa Anda terus kan. Jera-jera Al-Fatihah. Wih polok lelek anak ni. Ini polok telat lenjeng. Berbuka mana-mana memutuskan. Kan dah lama ya. Supaya betul kalimat doa puasa itu. Mangan dulu, tu enam dulu. Baru kita berdoa, Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu lah puasaku yang sudah lewat. Kita pakai fi'il madi itu ya. Wa bika amantu, denganmu kami beriman, wa ala rizqika aftartu, dengan rezekimu saya sudah berbuka. Tentu ya dengan wah terbuka baru. Dengan rezekimu saya berbuka ndek man. Wa batala'atil uratku sudah kencang-kencang lu maksudnya ni kembang. Ngenem je lo. Kencang urat tangan. Iya, wa batalil uratku sudah kencang-kencang cocok dengan kencang wah ngenem baru. Ya. Tapi tidak apa-apa. Cuma yang paling paten begitu sesuai dengan kalimat. Ya. Kedar-kedar pegadong ini sampai sejetik kan? Ya, wah langsung doa kan? Itu yang pertama. Wa antakuna arabiyatain, harus kedua-duanya menggunakan bahasa Arab. In amkana ta'allamuha, jika masih memungkinkan untuk bisa belajar bahasa Arab ya. Wa alla yatulal fasla bainal bighairil wa'zi bainarkan ya. Jangan sampai lama pemisahnya yang bukan memberi pelajaran antara rukun-rukun setiap dari dua khutbah. Ya, jangan dipisah-pisah lah. Alhamdulillah belum meleksin pidato balik bareh. Mana gede-gede barai sinaran mudian ya. Wa baina faraghihima, itu juga antara keduanya jangan terlalu panjang pemisahnya. Cukup satu ikhlas sudah ukurannya ya. Jarak antara dua khutbah itu satu ikhlas satu kali. Mentara ragu lalu itu ikhlas no terbaca jadi makmum ya. Sejadi dulu. Biasa selawat lah ya. Ukurannya satu kali bacaan satu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Tayak. Wa faraqahuma was-shalah. Nah, boleh juga antara dua khutbah dengan salat terlalu panjang itu bisa putus tertibnya ya. Mau nek sering kena angkat perlu ana tertib imam Jumat ya. Selesai kamat maju imamnya. Sila ngonek na bersila-sila sedang anak murid kecil itu sen Muhammad si bertugas lelak ini ngonek na silakan ya udah langsung bayang mutar serkat wah ya si Doro Malik suruh jangan. Di
alla yatula urban, dengan gambaran yang terlalu lama menurut kebiasaan, ya. Fi hazil mawadhi'is salasah, di 3 tempat tadi, ya. Antara khutbah satu jangan panjang, ya. Antara 2 khutbah juga jangan panjang, duduknya itu, ya. Antara 2 khutbah dengan sholatnya juga jangan panjang. 3 tempat ini jangan panjang, ya. Nah, putus, ya. Oke. Wa dhabitatuhu bi qadri rak'atain bi akhaffa, bentuk panjangnya seukuran 2 rakaat, ya. Bi akhaffa, atau lebih kurang, mungkinin, yang bisa dimungkinkan. Fa inna qasa an zalika lam yadurra, jika kurang dari ukuran tadi tidak apa-apa, ya. Wala yadurru takhallulul wa'zu bain arkanihima, tidak apa-apa menyelinginya dengan nasihat antara 2 rukun keduanya. Wa in tola, sebelum panjang. Wa kaza qiraatun, demikian juga bacaan Al-Quran. Wa in tolat haitsu tadammanat wa'zan, tidak apa-apa sekalipun panjang kalau isinya mengandung pelajaran dan nasihat. Wa yakunal khatibu qa'iman fihi ma indal qudrah, wajib khatib itu berdiri dalam kedua khutbahnya ketika dia mampu berdiri. Selapuna pada peliak nain aja para tokoh, ya. Ketika wajib berdiri, mampu berdiri, wajib berdiri, ya. Tidak boleh duduk. Sama dengan sholat, karena itu kan sedang sholat itu. Khutbah itu sedang sholat. Sholat itu wajib berdiri kalau dia mampu berdiri. Ternyata khotibnya tidak mau berdiri, silakan duduk. Dia tahu tokol tidur macam tu bah. Ini dia khotib mana? Nok ele bawa tidur. Karena yang lain dari yang bisa khutbah, biasa. Sementara imamnya stroke, tidur. Alhamdulillah. Ya. Terus dengan si nyodon lah nang nu. Yo beja khotib penuh doang kan. Sampai penasaran, biar khotib nurut Pak no. Noe tinduk bawa podium pang, juga nak tinduk. Masa nak tahu seteruk. Dah apa-apa. Boleh imamnya tidur, makmumnya berdiri. Boleh, ya. Dah apa-apa. So yang tak boleh itu yang flash disk itu. Oh bagus khutbahnya menurunkan khusyuk uno. Ya lagu dar beote mana. Flash disk Pak, enggak boleh itu. Harus yang khutbah itu yang menjadi peserta Jumat, tidak boleh. Imamnya juga pakai kaset, tidak boleh. Ya, harus orang yang menjadi anggota Jumat, yang bisa mendengar rukun khutbah. Imam tidak dengar rukun khutbah, tidak sah jadi imam itu. Tidak boleh jadi imam. Dia sendiri tidak mengerti, tidak tahu rukunnya. Ya, hanya orang masbuk tidak boleh jadi imam. Ya, harus yang lengkap dari awal, ya. Karena imam itu harus orang yang lebih, jangan yang kurang. Kalau tahu tidak kurang, dari makmum saja, ya. Wa ayyakuna mutahhiran minal hadasi wal khubusi, khotibnya itu supaya suci dari hadasnya dan juga suci dari najis, ya. Tidak boleh ada najis. Khubus itu kotoran, najis, ya. Wa yakuna satirul aurati, wa yakuna satirul aurah, supaya khotibnya itu menutup aurat. Tidak boleh kelihatan aurat macam itu. Kayak sholat sudah, ya. Karena khutbah itu sedang sholat. Sebenarnya mudah tahu ini, dia sebel ngantuk sebenarnya. Kalau kita tahu kita mendengar khutbah juga menjadi makmum, berarti sama hubungannya dengan kita jadi makmum sholat itu. Kita ganggu padam mana orang itu, elor na, nembe jadi makmum mana, ya. Wa ayyusma'a arba'ina mimman tan'aqidu bihimul jum'ah. Ini yang berat. Supaya diperdengarkan, supaya didengar, ya, oleh 40 orang
dari orang-orang yang sah Jumatnya. Yang tadi itu muslim, baligh, laki-laki, merdeka, berakal, mustautin, itu yang wajib dengar ini khutbah itu. Ada dua doang, berdengar jangan ada doang. Pada berdohor baik, aduh, udah gawin aja. Ya, semuanya harus dengar itu, karena didengar ini. Kalau udah didengar, bukan khutbah namanya itu. Apa namanya ya? Radio seda lah. Wajib didengar itu. 40 dengan yang baca. Berarti yang dengarnya 39. Yang baca 1. Dia juga kan dengar cuma baca itu. Maka jumlahnya 40. Wajib ini. Kalau kurang dengar, itu pentingnya ini. Kalau orang-orang Jumatan ya hanya pergi Jumatan, bukan pergi menyimak syarat ini. Kalau orang-orang tahu syaratnya, tidak berani tidur. Ya, tidak berani. Bagaimana gambarnya? Biar yarfa'a sautuhu bihaisu yasma'una, dengan cara mengangkat suaranya supaya bisa didengar. Siapa yang angkat suara? Ya khotibnya itu, supaya bisa didengar. Jangan kecil suara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semalik elen, Malik suara no elen. Rasulullah dulu tidak pernah merah muka beliau kalau khotib. Merah mukanya, kayak orang marah. Jadi bawah tidak takut dia. Bersirah kan? Ini buat tegang doang nih. Tegangan doang, keras wah ini. Ya, dengan sili-sili diri. Dari situ akan isinya amar ma'ruf nahi mungkar. Lau asabu ilaihi, ya, supaya mereka bisa memperhatikannya, kan? Ya. Wa ayyajlisa bainahuma. Nah, syaratnya juga berikutnya supaya duduk di antara dua khutbah. Awalnya tidak duduk. Wa yusannu kaunuhu biqadri qira'ati suratul Ikhlas. Nah, ini dia kan. Disunatkan jarak keduanya seukuran satu kali bacaan suratul Ikhlas, ya. Wa yakun al-khatibu zakaran tasihhu imamatu lil qaum. Syaratnya khotib itu supaya laki-laki yang sah menjadi imam satu kaum, ya. Kalau khotibnya imam yang tidak sah, tidak boleh jadi khotib, ya. Yang boleh jadi khotib orang yang sah jadi imam, ya. Tidak batal misalnya, ya. Ya. Tidak murtad, itu kan yang orang-orang sah, ya. Orang yang bisa baca, gitu kan. Memang pintar bahasa Indonesianya, lu bahasa ajinya dan tahu, jangan ke dia sedang jadi imam. Dia pintar yang di bawah, dia di tengah ngaji, ngonen. Oh jangan, itu ummi khotibnya namanya itu, jangan. Orang yang fasih Qurannya itu, ya, karena dia sedang jadi imam. Mun padaan aja dokumenku biasa. Padaan. Misalnya imam alhamdulillahi rabbil alamin. Makmum juga ngalamin, pada ngalamin enggak apa-apa. Kalau makmumnya alamin, imamnya ngalamin enggak boleh. Ya, kurang enggak boleh. Wa yakuna bi mahalli iqamatiha, ya. Syaratnya dia juga khutbah itu di tempat dia mendirikan khutbah itu dia khutbah. Jangan khutibnya di Jakarta, Jumatnya di Lombok. Pakai kaset, enggak boleh. Ya. Ini dia tadi yang dibahas. Wa yakuna bi mahalli iqamatiha. Tempat khutbahnya di mana dia melakukan di situ dia baca khutbah. Jangan pakai plastis, ya.
Jangan pakai suara kaset nanti. Atau jangan pakai video call, lah boleh. Yang khotib itu sedang di luar negeri, pakai video callnya di loudspeaker kan terus itu. Dilihat itu orangnya, woi. Tapi orangnya tidak di sana. Kecuali masjidnya besar. Khotibnya juga memang di sana. Tapi dipasang banyak TV, kena lantainya banyak. Itu juga boleh. Ngerti maksudnya nih? Karena tetap khotibnya juga di situ. Ini nombeh jaga khotibnya no. Karena khotibnya itu adalah khotib yang terbang. Itu lainnya kelep. Sedang di Brunei Salam itu khutbahan. Semua disetel kasetnya karena sedang ngetren itu. Hebatnya itu. Ya, selaku khotibnya sekait dengan lagu ngadu video call. Ya, saya khotib baru. Ustaz ini, no, woi keramat berarti duit tahun masjid. Ternyata kaset. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Waqala Ibnul Muallib, berkata anak dari Imam Pengarang tadi. Qala ba'du afadilu asy-Syafi'iyah. Qala ba'du afadil asy-Syafi'iyah, berkata sebagian dari ulama-ulama yang punya kelebihan dalam mazhab Syafi'i. Walau sami'uha, jikalau mendengar khutbah min khatibi ahli Jum'ah ukhra, ya, dari khotib ahli Jumat di tempat lain, lam yakfi, tidak sah, ya. Misalnya dua masjid berdiri kanggo no. Play angkat suaranya berketu. Ini tak jari angka doh, ni kan. Masjid ini ajar khutbah balik kat sampai ting kan. Sekali berdengar darah khutbah tu nak darah itu saya berdengar kan. Tak boleh. Ya. Jadi penting juga ditahu, ya. Syaratnya harus satu tempat. Fama yaqa'u min ba'dil jahilin, apa yang terjadi dari sebagian orang-orang bodoh, minal iktifa, dari mencukupkan bisima'il khutbatil Jum'ah, ya, dengan cara mendengar khutbah Jum'ah radio, dengan lewat radio. Itu tidak boleh, orang jahil namanya. Radio sebagai khutbah kan. Ya. Saya khutib darani, arah radio kan balik ha? Oh arah ya masa tel mano. Semal ben jauh depan dia tahu radio cekat radio nu jauh ni. Bukan masalah cekatnya. Ya, kena radio bukan ahlul Jum'ah. Radio kan wajib Jumat. Sementara khotibnya radio enggak bisa. Ya. An khutbatil khotib, ya. Dari khutbahnya khotib itu pakai radio. Bi mahalli iqamatiha mupawwitun, ya. Tempat melakukannya juga tidak diketahui kan? Mereka tahu nih. Di Jumatihim, ya, di mana mereka Jumat. Fal yahzar min zalik, hendaklah berhati-hati dari yang demikian itu, ya. Jangan sampai lakukan. Warkan khutbatain khamsatu. Allah taala a'lam. Kalau khutbah ada syaratnya nanti, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah